Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat? Saya harap selalu sehat. Salam tangguh, Solo tangguh, bebas COVID. Nah, pertama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, dan mungkin ada nikmat yang lain, sehingga kita dapat bertemu tatap muka melalui media daring dari YouTube atau dari video. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di materi pembelajaran 2. Pada pertemuan kemarin teman-teman udah mengenal tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Udah ada beberapa kemarin dari data yang udah dimasukkan, udah benar ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, ada lagi berkembang biak, ada lagi bergerak, apalagi tumbuh dan berkembang, dan apalagi dan masih banyak lagi. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua PPKN. Untuk bahasa Indonesia bisa dilihat pembelajaran 2 halaman 9. Silakan dibuka. Nah, di situ ada gambar anak-anak tuh jalan, anak-anak berlari. Nah, di situ ada keterangan bahwasanya ciri makhluk hidup pertama yaitu apa? Bergerak. Manusia ternyata bergerak. Apakah hanya manusia? Tidak, ternyata hewan juga bergerak. Bagaimana geraknya hewan? Ada macam-macam. Kalau ikan itu dengan apa? Dengan sirip. Kalau kuda, dia berlari itu. Kuda berlari dengan kaki. Kemudian apa lagi? Kalau tumbuhan, apakah tumbuhan juga bergerak? Iya, tumbuhan juga bergerak. Bagaimana geraknya? Kalau tumbuhan bergeraknya dia menghadap arah sinar matahari. Kemudian kalau tumbuhan ada juga geraknya akar itu gerak mencari sumber air yang ada di dalam tanah. Jadi tumbuhan juga bergerak. Makhluk hidup semuanya juga bergerak. Jadi apalagi? Contoh di halaman 10. Halaman 10 ada gambar ikan dan ada gambar rongga pernafasan. Nah, pada gambar ikan ternyata ada gambar ikan dengan tulang. Di situ ada cara bernafasnya ikan. Ikan bernafas dengan insang. Kalau pada manusia seperti adik-adik semua, seperti Paisan, itu bernafas dengan paru-paru. Apalagi misal cacing bernafas dengan kulit. Nah, kalau katak, apa itu katak? Kalau katak bernafas dengan paru-paru. Next, untuk halaman 11. Di situ ada ciri berikutnya, yaitu tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh, manusia, tumbuhan, dan hewan juga melakukan pertumbuhan. Contoh pada ayam. Nah, halaman 11. Pada ayam, mereka tumbuh dari ayam kecil, anak ayam. Kemudian tumbuh menjadi ayam sedang atau agak besar dikit, kemudian menjadi ayam besar. Nah, kalau manusia, bagaimana tumbuhnya manusia? Manusia tumbuh dari bayi yang belum bisa ngapa-ngapain, hanya bisa ngompol, nangis kalau lapar, kalau ingin kemana-mana cuma nangis. Sekarang dia menjadi balita. Setelah jadi balita itu kemudian tumbuh lagi menjadi anak remaja. Setelah remaja menjadi orang dewasa, dan setelah dewasa tua dan akhirnya mati. Jadi semua makhluk hidup itu nanti akan meninggal atau mati. Next, apalagi ciri berikutnya pada makhluk hidup tadi ada bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Ada lagi ciri berikutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak yaitu dari ayam yang awalnya 1, dia bertelur. Telurnya berapa? Misalkan 10. Berarti dia menjadi bertambah banyak. Itu namanya berkembang biak. Kemudian kamu punya ayah, punya ibu.
otomatis manusia berkembang biak juga dengan cara melahirkan. Apalagi ciri yang lain pada makhluk hidup perlu makan. Kalau kita nggak makan, otomatis perut akan kosong. Ketika kita kosong, badan menjadi lemas, nggak bertenaga. Nah, untuk menjaga tetap sehat, makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna setiap hari. Banyak makan sayur, apalagi di musim banyak wabah di sini. Silakan banyak makan makanan sayur atau buah-buahan dan vitamin. Ciri berikutnya yaitu apa? Peka terhadap rangsang. Contohnya apa? Ketika kita terkena sinar matahari, otomatis mungkin mata kita ditutup, silau. Misal ketika cuaca dingin, otomatis akan sedakep. Nah, itu peka terhadap rangsang. Kalau pada tumbuhan, misalnya pada tumbuhan, peka terhadap rangsang yaitu ketika tumbuhan putri malu. Nah, dia punya kepekaan ketika dia disentuh maka akan menguncup. Itu adalah ciri khas pada tumbuhan ketika dia terkena rangsang. Nah, dari segala ciri-ciri tadi kita mendapatkan banyak keuntungan dan banyak kerugian juga. Apabila kita tidak bisa bernafas, otomatis manusia akan meninggal. Makhluk hidup juga akan tidak ada. Nah, hendaknya ketika kita dapat kesempurnaan itu, banyak-banyak bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana caranya? Contoh, ketika ada makhluk hidup, sesama makhluk hidup, ketika ada yang sedang beribadah, silakan dihormati, jangan diganggu. Siapa nih yang di rumah kalau sholat di masjid sering ganggu temannya? Kalau ada teman yang agama Kristen atau Katolik sedang berdoa, nah dia kadang mengolok-olok, dia kadang memanggil dengan kata yang kurang bagus, digojeki. Nah, itu kurang bagus. Sesama makhluk hidup hendaknya saling menghargai, menghormati ketika dia sedang beribadah. Ciri yang lain, melaksanakan kewajibannya sesuai ajaran dan agama masing-masing. Kalau setiap hari Jumat, yang muslim, anak laki-laki terutama, biasanya pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Kalau hari Minggu, yang Kristen atau Katolik, biasanya pergi ke gereja. Nah, hendaknya kita bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kegiatan kita bersyukur, berarti kita mengamalkan sila Pancasila. Sila Pancasila yang pertama, silanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya bintang emas. Nah, artinya apa bintang emas? Berarti ada yang esa, satu yang selalu akan disembah atau akan diyakini. Mungkin itu dari penjelasan hari ini. Pokoknya tetap sehat, semangat, jangan lupa selalu berdoa dan makan makanan bergizi, patuhi perintah orang tua. Tetap di rumah, jaga jarak, kalau kemana-mana bawa masker. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.